Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam acara tayangan podcast bertajuk Saatnya Cendekiawan Bicara yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan. Saat ini kita bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia dalam suasana memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini momentum baik untuk kita melakukan semacam refleksi atas berbagai persoalan penting, persoalan dasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, semacam self-reflection of nation gitu. Dalam rangka itu, kita akan membahas beberapa isu atau topik yang kita anggap penting, mendasar dalam bidang hukum, politik, dan kenegaraan. Nah, untuk membahas topik-topik tersebut, topik-topik yang penting ini, sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada publik, sudah hadir dua tokoh yang sangat berkompeten, yang akan saya ajak berbincang-bincang membahas topik atau isu-isu tadi. Pertama, saya akan perkenalkan tokoh yang pertama yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi, Profesor Dr. Jimli Asidiki, Mahaguru Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, dan beliau sudah menulis begitu banyak buku yang menjadi referensi wajib bagi semua mahasiswa hukum di Indonesia, juga panduan bagi penyelenggaraan praktisi peradilan kita di Indonesia gitu. Publik tentu sangat mengenal beliau. Pak Jimli, Prof. Jimli adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ketika dibentuk tahun 2003 ya. 2003. Tuh. Terima kasih Prof. Jimli sudah berkenan hadir. Tokoh kita yang kedua juga Bapak Ponco Sutowo, tidak perlu saya perkenalkan lagi, semua kita sudah mengenal beliau, seorang tokoh pengusaha nasional. Beliau Ketua Aliansi Kebangsaan, juga aktif dalam banyak kegiatan kebangsaan kenegaraan. Pak Ponco juga seorang cendekiawan publik yang sering sekali melontarkan pemikiran-pemikiran kritisnya tentang berbagai isu-isu mendasar dalam kehidupan politik dan kehidupan kenegaraan kita. Baik Pak Prof. Jimli dan Pak Ponco, saya kembali ke awal tadi ya. Ini kita refleksi dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan ya. Satu sisi tentu kita bersyukur ya, negara Indonesia yang besar ini yang begitu majemuk dengan luas cakupan geografisnya yang begitu luas, dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu masih bisa bertahan gitu ya, masih tetap eksis gitu. Kalau kita bandingkan pengalaman negara-negara Balkan atau Uni Soviet, ternyata kita masih tetap eksis, dan ini kita bersyukur. Tetapi pada sisi lain saat ini ya, banyak suara-suara kritis yang bergema di publik, di masyarakat, bahwa kita sedang tidak baik-baik juga gitu keadaannya. Kita menghadapi berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, hukum, dan yang punya dampak tentu ke hal-hal yang lain. Bahkan ada yang mengatakan ini kita sudah sampai pada suatu tahap multi krisis ini. Nah, di bidang politik misalnya Prof. Jimli dan Pak Ponco ya, sering dikatakan kehidupan kita tidak lagi demokratis, atau demokrasi kita mengalami kemerosotan gitu. Berbagai indeks menunjukkan demokrasi kita sekarang masuk dalam kategori demokrasi cacat gitu. Di bidang hukum juga Prof. Jimli ya, sekarang seolah-olah hukum itu tidak lagi menjadi supremasi gitu. Pada dulu awal reformasi, komitmen kita yang kuat itu adalah penegakan negara hukum, penegakan rule of law, dengan penekanan pada supremasi konstitusi gitu. Sekarang seolah-olah hukum itu disubordinasi menjadi berada di bawah kekuasaan politik. Kira-kira seperti itu. Ada banyak persoalan mendasar yang sedang kita hadapi, berbagai krisis. Bahkan ada yang menyatakan jangan-jangan kita ini bukan hanya krisis politik, ekonomi, hukum, tapi krisis peradaban. Nah, dalam konteks ini Prof. Jimli dan Pak Ponco, mungkin menarik kalau kita
sebelum bahas lebih detail, kita bicara krisis peradaban ini. Kita ingat akhir bulan Juli lalu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita, menyampaikan suatu pidato peradaban yang disampaikan di Institut Peradaban, yang saya kira digagas oleh Prof. Yudi dan teman-teman. Saya sama Dipo. Sama Dipo ya. Nah, kita tahu Pak SBY ini kan selain presiden, latar belakang militer, beliau seorang pemikir, cendekiawan, karena itu dalam kapasitas sebagai seorang negarawan. Sehingga apa yang dia sampaikan itu rasanya perlu kita dengar gitu ya. Pak SBY kemarin ya bicara, kalau tidak salah nanti Prof. Jimli lah yang akan saya beri pengantar saja. Dia mulai bicara tentang bahaya dari krisis peradaban itu. Ada negara-negara yang besar yang dulu naik, tapi kemudian pada saatnya merosot dan hilang gitu ya. Dia mengutip Toynbee, Jairot, Diamond, bahkan pemikir mutakhir Francis Fukuyama gitu ya. The rise and fall of the great nation itu. Nah, salah satu bahaya atau masalah serius yang diingatkan oleh Pak SBY yang rasanya perlu mendapat respons kita itu ya. Beliau di bidang hukum, dia sebut begini, adalah bahaya kalau dalam suatu negara pemimpin atau penguasa itu merasakan atau menganggap dirinya di atas hukum gitu. Dia adalah hukum atau dia di atas hukum gitu. Nah, dia mengambil contoh Raja Louis XIV di Prancis, waktu itu monarki yang luar biasa besar, berkuasa di Eropa. Letas semua. Ya, betul. Tapi akhirnya ketika dia menyatakan bahwa dia di atas hukum, dia di atas segala negara, terjadilah krisis yang berakibat terjadinya revolusi Prancis, dan kita semua tahu itu awal dari demokrasi militer. Saya kira Pak Prof. Jimli dan Pak Ponco ya, ini luar biasa pemikiran yang disampaikan oleh Pak SBY ini. Saya kira kita perlu memberikan respons untuk itu. Saya ingin meminta tanggapan dari Bapak berdua. Saya mungkin mulai dari Prof. Jimli dulu karena beliau yang ikut menggagas dan hadir di situ. Barangkali Prof. Jimli bisa memberikan konteksnya apa dan pemikiran beliau itu, lalu relevansinya buat kita apa gitu. Silakan Prof. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Aliansi Kebangsaan, ini udah lama nggak diundang Pak Pon. Saya kira udah lupa ini ya. Alhamdulillah ini diundang. Terima kasih Pak Samuel, udah lama juga gak ketemu. Jadi apa tadi yang dibahas oleh Pak SBY itu banyak mendapat pujian. Para pesertanya juga banyak, para ahli, para pejabat, mantan pejabat, bahkan rektor-rektor juga banyak. Jadi rata-rata mereka puas gak dengan pidato peradaban Pak SBY itu. Dia dengan apik gitu ya, dan powerful gitu, menggambarkan fenomena the world disorder. Nah, di situ bicara mengenai bagaimana masa depan peradaban umat manusia, tentu termasuk peradaban bangsa Indonesia gitu kan. Kita sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, bahkan disebut the third largest demokrasi, yang kadang-kadang saya selalu bilang bukan the third, yang benar itu the first largest demokrasi. Now, kalau demokrasi diukur dari mekanisme pemilihan kepala negaranya, maka dari 6 presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyatnya di seluruh dunia sepanjang sejarah, 3 diantaranya presiden Indonesia. Nomor 1 Prabowo Subianto tahun 2024 97 juta, nomor 2 Jokowi 2019, nomor 3 dan 4 baru Donald Trump dan Joe Biden. Yang kelima 2024 karena nggak ada saingan ya, Vladimir Putin 84%. Ya kan? Nah, nomor 6 SBY tahun 2004. Tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya Indonesia is the first largest democracy in the world di sepanjang sejarah. Nah, tapi ini kuantitatif dari segi jumlah. Tapi dari segi kualitasnya, per 2023 kita ini di urutan ranking ke 53. Tapi per 2025 turun menjadi ranking 59. Gitu. Jadi ranking kualitas demokrasi kita malah turun gitu loh.
juga ranking rule of law kita lebih gawat lagi, nomor 64 rankingnya. Padahal kita sebagai demokrasi the first largest, sebagai rule of law negara hukum, RRC harus dihitung negara hukum juga. Kita nomor 4 kuantitatif. Nah, jadi memang ini problem serius. Tapi problem ini sebetulnya digambarkan Pak SBY global fenomena. Sebagai global Fenomena umum terjadi di seluruh dunia. Dan memang meskipun dia tidak bahas khusus, gejala regression dalam kualitas demokrasi itu juga melanda seluruh dunia, gitu loh. Misalnya rasisme kembali muncul, ya kan? Terus karena pengaruh medsos, teknologi AI ini mengubah cara pandang umat manusia, ya kan, sehingga berpengaruh kepada tatanan ekonomi sosial politik dunia. Dan bahkan saya juga gambarkan dalam sambutan saya, kita harus antisipasi. Dulu pada pertengahan abad ke-20 terjadi a very serious big bang change in the world history. Tata ekonomi sosial politik dunia waktu pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan dasar, ya kan, sehingga semua negara Asia, Afrika dan Amerika Latin merdeka semua. Kemudian kita harus mendirikan PBB dan lain-lain sebagainya sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang menuju pertengahan abad ke-21, jangan-jangan terjadi lagi perubahan dasar dengan potensi Perang Dunia Ketiga. Dan bahkan ini lebih gawat, tandanya di mana-mana. Nah, jadi memang kita harus antisipasi problem serius. Tapi ya, sekaligus juga kita di samping mengantisipasi kemungkinan negatif, kita juga harus melihat peluang bahwa Indonesia bisa saja dengan learning agility yang makin cepat sekarang ini, orang yang ketinggalan tiba-tiba bisa menyusul ketinggalan. Seperti misalnya dengan QRIS. Seluruh dunia, apalagi Amerika, lagi ribut ini dengan pemanfaatan QRIS, ya kan, kreasi dari Bank Indonesia. Misalnya kan, sehingga itu mengancam Visa card, gold card seluruh dunia. Nanti semua orang akan menggunakan QRIS. Jadi sekaligus ancaman, sekaligus ini potensi juga untuk kemajuan peradaban Indonesia. Nah, cuma what to do ini yang penting. Jadi saya rasa dari apa yang dijelaskan Pak SBY, kita harus saling mengingatkan, ya kan, antisipasinya bagaimana, termasuk memperbaiki sistem kenegaraan kita. Kita sudah 25 tahun reformasi, kalau dihitung dari 2002, ya, terakhir perubahan keempat, kita kan sudah berapa ini? 23 tahun. Kalau dihitung dari 98 sudah 27 tahun. Seberapa tahun? Ya kan? Nah, jadi sudah saatnya kita evaluasi kembali sistem ketatanegaraan kita, baik yang tercermin di rumusan Undang-Undang Dasar maupun di dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Jadi ini kita tidak boleh main-main, harus ada kesediaan evaluasi menyeluruh. Ya kan? Bila mana perlu, ya kita harus mulai menggagas agenda perubahan kelima Undang-Undang Dasar. Nah, begitu kan? Nah, tapi masalahnya apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini perlu konsensus, ya kan? Jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sepele, seperti misalnya menghidupkan kembali GBHN seperti yang sudah disepakati oleh semua partai di periode yang lalu. Jadi saya sarankan supaya ada kesediaan semua partai, termasuk juga perwakilan daerah di DPD, untuk memikirkan ulang bagaimana menata sistem sosial ekonomi politik kita ini melalui perubahan konstitusi, perubahan kelima. Bukan untuk kembali lagi ke masa lalu. Ya udah, kita perbaiki aja ke depan, ya kan? Sekaligus juga sistem politik, termasuk misalnya bagaimana peranan partai harus dimodernisasi, jangan terus kayak sekarang ini, ya kan? Semua sekarang ini dikuasai partai, ya kan? Dan bagaimana kita betul-betul mewujudkan impian demokrasi yang berkualitas dan negara hukum yang pasti dan adil.
Karena ini dua sisi mata uang yang sama nih. Demokrasi and the rule of law. The rule of law. Ya kan? Demokrasi dan demokrasi dan negara hukum. Nah, ini harus sama-sama kita tata. Jangan sampai hukum itu sekedar jadi alat kekuasaan. Kalau itu bukan rule of law tapi rule by law. Rule by law. Ya. Rule menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan itu maksud. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas sekali disebut Indonesia adalah Rechtsstaat bukan maksud. Nah, kalau rule by law itu maksud. Nah, jadi kira-kira Pak SBY itu ingin mengingatkan jangan jadi maksud, karena kita larut dalam kemenangan demokrasi majoritarian. Majority rule itu tidak selalu benar dan adil, harus diimbangi oleh minority rights. Nah, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Prof. Ini luar biasa bicara. Jadi kita mendapat gambaran kira-kira konteks dan relevansi dari pemikiran Pak SBY ya. Walaupun beliau bicara tentang fenomena global, tren-tren universal, tetapi rasa gaungnya juga buat kita gitu. Kita bisa berkaca. Ini Pak saya ke Pak Ponco gitu. Dari penjelasan Prof Jimli tadi ya. Salah satu yang disinggung Pak SBY tadi ditekankan dan dibahas kembali oleh Pak Prof Jimli, hukum ini. Ini menyangkut leadership ini. Kepemimpinan yang merasa dirinya di atas hukum gitu. Walaupun ini Pak SBY bicara dalam konteks global dengan contoh-contoh di luar, tapi sebenarnya seolah-olah mengingatkan kita sendiri gitu. Dan tadi oleh Pak Jimli diingat, memang kita juga sedang dalam proses yang seperti itu. Ada proses apa tadi disebut regression. Ya, democratic backsliding atau ada istilah regression. Regression ya. Salah satu yang mungkin menonjol kita rasakan dalam kenyataan sehari-hari itu tadi itu. Hukum menjadi alat dari kekuasaan. Hukum menjadi disubordinasikan menjadi. Barangkali Pak Ponco bisa berikan konteks yang lain itu. Ya, terima kasih Pak Manuel. Ya. Ini saya akan bicara dari segi kebangsaan. Baik. Ya. Segitu. Jadi aliansi kebangsaan dibikin untuk mengamati masalah kebangsaan kita. Kalau kebangsaannya runtuh, apapun sehebat apapun negara dia runtuh. Karena kita negara yang dibangun atas kebangsaan. Kebangsaan itu punya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Orang berbangsa itu tidak berdasarkan latar belakang. Orang berbangsa itu mengutamakan masa depan, membangun masa depan bersama. Apakah masa depan yang ada itu masih dirasakan oleh seluruh tanah air sebagai masa depan bersama gitu? Ya, masa depan bersama gitu. Dan ya khususnya untuk Indonesia ini menjadi sangat sulit karena kita negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia udah mau 80 tahun, tapi masyarakat Indonesia sudah ribuan tahun gitu. Kalau istilah kawan saya itu old wine in new bottle. Old wine in new bottle. Jadi masyarakat sudah tahu, sudah tua, sudah lama gitu. Dan botol baru. Negara itu botol baru. Botol baru. Jadi artinya kita mesti mengenal karakter wine-nya kayak apa gitu. Itu apa yang majemuk itu dari segi macam-macam etnis, tempat tinggal dan semacam budaya gitu. Karena budayanya yang beda, tentu orang yang beda-beda itu gampang berkelahi. Yang sama aja gampang berkelahi. Hingga menjadi persoalan itu kalau ada konflik, mampukah kita mengatasi? Itu kata kuncinya gitu. Jadi konflik itu selalu akan dihitung. Maka yang paling penting yang kedua adalah bahwa kita harus menemukan kata sepakat. Apa yang kita sepakati bersama gitu. Yang akan menjadi pijakan. Kalau bicara sekarang orang bilang Pancasila itu adalah alat pemersatu. Kenapa? Karena inti pokok dari Pancasila itu adalah mencari titik temu. Dari yang beda-beda itu, kalau pidatonya Bung Karno pada 1 Juli itu dibilang dasar negara yang semua orang setuju kan begitu. Artinya bukan pakai sistem ini, bukan sistem, tapi semua orang yang menjadi member itu setuju. Jadi artinya Pancasila itu mencari persetujuan dari semua orang, kesepakatan. Gitu. Kesepakatan. Ya. Ini paling penting. Kalau kesepakatan itu batal, kebangsaan bubar. Ya. Karena yang menjadi tantangan itu kan kalau etnik itu masalah antropologi gitu. Sedangkan bangsa itu masalah politis gitu. Maka kita bikin sistem politis di atas antropologi yang sudah ada gitu.
Politiknya bisa didesain, tadi ada perlu diperbaiki, silakan. Tetapi basisnya berdiri itu tetap antropologi yang sudah ada ribuan tahun. Ya. Tadi saya berkali kalau Prof. Jimmy tadi ambil satu contoh, kenapa sih GBHN penting gitu? GBHN itu bukan sekedar alat merancang pembangunan masa depan, bukan. GBHN itu adalah kesepakatan dari rakyat masa depan seperti apa yang dibutuhkan. Jangan masa depan itu ditentukan oleh satu kelompok. Kamu ikut saya aja gitu. Itu masa depan itu perlu. Para founding father itu memakai GBHN sebagai realisasi dari menyatakan keinginan bersama membangun masa depan itu. Jadi bukan hanya the ruling party yang menentukan harus masa depan gini. Each and every member berkatakan. Karena dari secara politik tentu yang minoritas itu nggak mungkin jadi pemimpin, Pak. Yeah. Demokrasi seperti apa yang pasti yang memimpin mayoritas. Tapi bukan berarti yang minoritas itu aspirasinya boleh diabaikan gitu. Orang Baduy di Banten cuman berapa? 40.000, 50.000 orang. Orang Jawa 100 juta. Orang Baduy nggak akan jadi orang Jawa. Dia tetap mau jadi orang Baduy gitu. Nggak akan dia berubah. Terus kalau gitu secara demokrasi, kalau bicara kuantitatif tadi, nggak perlu dong dia cuma 40.000, yang 100 juta beda gitu. Itu yang tidak boleh. Sekecil apapun ini, dia elemen yang paling penting. Maka dia aspirasinya harus ditampung. Dia tidak jadi penguasa, tidak jadi apa, tetapi aspirasinya harus dijunjung tinggi gitu. Itu apa prinsip dasar dari kebangsaan yang harus kita paham gitu. Sekarang pertanyaannya gitu, kalau nanti terjadi perbedaan pendapat, berbeda gitu, bagaimana si orang yang kecil ini bisa berargu sama yang besar gitu ya. Itulah peran dari hukum. Jadi hukum itu untuk melindungi yang kecil gitu. Karena dia nggak punya kekuasaan gitu. Itu makanya kalau bahasa yang saya sering ungkapkan itu, hukum itu membatasi kekuasaan. Supaya si kecil itu yang nggak punya kekuasaan merasa bisa on par sama-sama dalam berargumentasi gitu. Itu jadi saya kira itu apa dasarnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada gejala baru di rule by law gitu, maka hubungan antara minoritas Indonesia itu akan putus gitu. Itu yang menjadi esensi yang harus kita pahami. Kalau dia putus, dia bubar. Karena Indonesia ini etnik yang paling banyak, ada 1.200 lebih etnik di Indonesia. Yang lain itu Cina 40 barangkali. Amerika Anglo-Saxon, yang lain nggak penting lah gitu. Jadi kalau ini putus, maka komunikasinya putus. Jadi putusnya komunikasi itu artinya trust kepada pemimpin itu hilang. Sehebat apapun kita lihat dulu tadi di Prancis gitu, Louis XIV, terus di Rusia, begitu dinasti Romanov, begitu putus komunikasi ini, gejolak, sekuat apapun pemimpin dia jatuh, sekuat apapun dia jatuh gitu. Nah, yang saya lihat sekarang ini soal kebangsaan ini kita kurang rawat, kita mestinya rawat gitu. Kebangsaan itu sesuatu yang politically, socially engineered gitu. Dia nggak tiba-tiba datang. Kalau saya Pak Manuel orang di bagian timur, saya dari Jawa, ini dari Palembang, itu antropologi. Itu nggak usah pikir, udah pasti nggak bakal berubah gitu. Tapi politik, kebangsaan itu tidak antropologi, dia politik. Dia socially and socially engineer gitu. Nah ini yang harus kita rawat gitu. Jadi apapun perubahan politik, perubahan ekonomi harus mengacu supaya kita lebih kuat. Indonesia itu kan suku yang banyak bersatu. Kalau nggak bersatu bukan Indonesia namanya. Kalau dalam dulu kan ya, dari barat ke timur berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu kan gitu. Ya ada bahasanya. Itu yang harus kita. Jadi itu yang menjadi pikiran kita. Dan sekarang ini tadi saya bilang masalah kepemimpinan dan hukum itu menjadi penting untuk menjaga hubungan itu. Kalau hubungan itu putus, itu salah. Dan sekali putus beyond repair. Jadi kalau saya lihat Louis XIV, Romanov, terus Soviet, segala negara-negara Balkan itu putus, itu selesai. Kita cukup elastis menjaga ini, tetapi elastis itu ada batas.
gitu. Kalau dia lewat batas itu dia crack gitu. Itu boleh terjadi. Kita mesti waspada, jangan sampai ada crack. Bahaya sekali. Itu saya kira. Terima kasih Pak Ponce, ini menarik sekali. Saya garis bawah yang tadi Bapak sampaikan ya, hukum itu yang paling tinggi itu kesepakatan gitu ya. Jadi saya ingat Prof. Jimli sering menulis itu, kita itu dibangun ya, dasar kita itu konsensus gitu ya. Melalui konsensus itulah kita menciptakan kesepakatan dasar itu di konstitusi dan kemudian urutan ke bawahnya gitu. Nah, bukan jadi selama ini kita pemahaman kita hukum itu sekedar hukum positif tertulis gitu. Kita mengabaikan asas-asas filosofi di balik hukum itu yang tadi saya kira dengan baik Pak Ponce ingin menjelaskan itu bahwa hukum itu di balik hukum itu ada nilai, ada kesepakatan, dan untuk konteks Indonesia kita masyarakat yang begitu majemuk kita memerlukan konsensus itu. Kalau tidak tadi dalam konteks Indonesia yang majemuk ini bisa terjadi ancaman-ancaman serius yang ancaman terhadap integrasi bangsa gitu. Kembali ke Prof. Jimli ya. Tadi Prof. Jimli sudah menjelaskan dengan memakai acuan apa yang disampaikan Pak SBY dalam pidatonya itu. Tentu bicara dalam konteks global. Tadi Prof. Jimli sudah menjelaskan itu. Kita sejak reformasi tahun 99 sampai 2002 itu ya. Kita ada komitmen yang sangat kuat. Bahkan sering dikatakan sampai menjadi euforia itu ya. Untuk melakukan banyak revisi terhadap penyimpangan di masa yang lalu, khususnya 30 tahun Orde Baru yang dianggap represif, otoriter, dan melalui reformasi itu, melalui 4 kali amandemen konstitusi, kita ingin kembali menjadi Rechtsstaat gitu ya. Penjelasan di bagian konstitusi itu dipindahkan menjadi norma di pasal 1 ya, Prof ya. Bahwa kita adalah Rechtsstaat, negara hukum gitu. Kita mendirikan lembaga-lembaga baru dalam kerangka check and balances, termasuk Mahkamah Konstitusi, KPK, komisi-komisi, semua itu bagian dari kita menjaga check and balances itu. Tetapi begini Prof, tadi saya kira Prof sudah menjelaskan, mungkin perlu Prof jelaskan lagi kembali. Setelah 25 tahun, check and balance itu tidak berjalan seperti yang kita lihat, harapkan awal itu. Lembaga-lembaga yang tadinya diharapkan menjadi bagian dari check and balance, dan terutama juga yang tadi disinggung oleh Pak Ponco itu, lembaga-lembaga ini hanya bisa bekerja efektif kalau ada trust publik yang kuat. Hasil survei menunjukkan public trust terhadap lembaga-lembaga yang sebagai bagian dari proses demokratisasi justru merosot jauh Pak. Lembaga peradilan, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan. Ini dalam pandangan Prof. Jimli apa yang terjadi sebenarnya ini? Mengapa komitmen kita yang begitu kuat di awal reformasi itu kok hanya dalam tidak sampai 25 tahun ini seperti merusut lagi gitu. Silakan, Bro. 25 tahun cukup lama itu. Cukup lama. Cukup lama ya. 5 periode. Ya kan? Cukup lama. Jadi saya rasa sebaik-baik rumusan ketika disepakati, baik undang-undang apalagi dalam undang-undang dasar. Selalu ya ada saja kekurangan dan kelemahannya, termasuk para framers, para penulis itu tidak bisa membayangkan nanti sesudah 25 tahun apa yang akan terjadi, atau ketika disepakati di Senayan dilaksanakan di desa apa yang akan terjadi, gitu loh. Sehebat-hebatnya para perumus di Senayan itu tetap tidak bisa membayangkan ketika ini pasal diimplementasikan. Nah, karena itu banyak yang perlu dievaluasi, belajar dari pengalaman 25 tahun terakhir ini. Jadi saya rasa ini sesuatu yang niscaya saja, tidak usah menyalahkan masa lalu. Oh iya, ya kan? Apalagi ada yang bilang, itu yang mengubah undang-undang dasar itu pengkhianat, ada yang bilang begitu. Tidak usah lah begitu, kasihan Amin Rais dibilang pengkhianat bangsa. Ya kan? Ya kita perbaiki aja ke depan. Dengan bersandar pada pengalaman 25 tahun. Banyak sekali. Kadang-kadang yang salah itu ya rumusannya, tapi kadang-kadang implementasinya, atau kadang-kadang ada perkembangan-perkembangan baru yang belum diperhitungkan. Nah, jadi saya rasa kita lebih baik positif aja, ya kan? Nah, karena ini sesuatu yang alamiah aja. Banyak yang perlu kita benahi, termasuk misalnya sistem politik, kepartaian. Kok makin lama partai ini makin menentukan hegemonik kekuasaannya, gitu loh.
ya kan? Semua kalau nggak partai ya nggak bisa, harus melalui partai. Nah, jadi partai ini sepertinya sangat berkuasa. Tapi kalau dicek, loh, ujung-ujungnya partai ini jadi dinasti semua, ya kan? Ujung-ujungnya ya tergantung satu orang ketua umum, gitu loh. Nah, ini demokratisasi dan modernisasi kelembagaan politik partai ini kan harus jadi agenda ke depan, gitu loh. Nah, begitu juga orang politik ini merasa sangat berkuasa, tapi sebenarnya demokrasi makin lama makin mahal. Maka dia harus berkolaborasi dengan bisnismen. Nah, itulah sebabnya, ya kan, nyatanya politik menentukan segala-galanya itu di depan layar, di belakang layar ekonomi. Padahal negara kita sudah dirumuskan negara hukum. Itu maka saya selalu bilang ekonomi itu harusnya memperhitungkan, politik yang memutuskan, tapi yang menentukan harus hukum. Kalau dulu dibilang Rechtsstaat bukan Machtsstaat. Tapi sesudah reformasi itu ada kalimat di Undang-Undang Dasar kita, kalau pasal 1 ayat 1 disebut begini, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata-katanya ialah. Tapi pasal 1 ayat 3 kalimatnya begini, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi lebih tegas. Adalah itu definisi. Kalau bukan negara hukum, bukan negara Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya negara hukum tuh Rechtsstaat, bahasa Jermannya Rechtsstaat, bahasa Inggrisnya rule of law. Nah, diistilahkan oleh Daisy, intinya rule of law, not of men. Jadi yang berkuasa itu bukan orang. Orang itu hanya role model. Yang berkuasa itu sebenarnya aturan. Siapapun yang duduk dalam jabatan, dia harus menjadi role model bagi tegaknya aturan. Jadi dia bukan di atas aturan. Dia harus tunduk pada aturan. Nah, itu yang disebut Pak SBY itu. Itulah prinsip rule of law, not of man. Kalau rule of man by using law, itu artinya rule by law. Bukan begitu Indonesia diidealkan, baik oleh the founding leaders tahun 45 maupun penegasan waktu reformasi. Rule of law, not of man. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, Anda itu harus jadi role model. Yang berkuasa itu bukan Anda. Ini orang datang dan pergi, giliran 5 tahunan, kadang 10 tahunan. Tapi yang ajak sistem aturan. Nah, ini penting. Dan rule aturan ini benar, ini kesepakatan. Belum tentu dia sempurna, tapi sekali disepakati, ini harus, kita tidak boleh khianat. Nah, yang paling tinggi konstitusi, maka disebut kontrak sosial. Kalau undang-undang, kontrak politik. Yang menentukan mayoritas. Maka waktu reformasi kita bikin MK. Sebab konsensus mayoritas itu belum tentu adil dan belum tentu benar. Berdasarkan kesepakatan tertinggi. Maka kita bikin 9 orang di MK boleh membatalkan undang-undang buatan 700 atau buatan 575 orang yang dipilih melalui pemilu. Nah, setiap kali ada putusan MK, ribut orang parlemen gitu kan. Ini apa, ini 9 orang nggak dipilih oleh rakyat. Ya memang begitulah check and balance-nya diatur. Sebab kalau demokrasi hanya dimaknai, ya kan, rule, ya, by majority rule, itu belum tentu benar dan belum tentu adil. Itu pun majority rule itu kan belum tentu betul-betul semua orang di situ. Nah, karena itu kita juga harus evaluasi lagi nih MPR. MPR ini bagaimana, seperti amanat para the founding leaders, dia menjadi forum penjelmaan seluruh rakyat. Kedaulatan rakyat. Penjelmaan seluruh rakyat. Bagaimana caranya? Jangan hanya partai di situ. Maka ada perwakilan daerah, dulu namanya utusan daerah, sekarang dilembagakan jadi DPD, dan ada utusan golongan yang non partai, ya kan? Misalnya masyarakat adat, yang kalau dipilih itu pasti underrepresented, tidak bisa terwakili. Golongan agama, golongan profesional,
Sebab makin kuat ini dominasi partai politik dan pengusaha, oligarki, berkoalisi berdua, makin tidak ada harganya itu kaum intelektual. Nah gitu loh. Kecuali dia mau tunduk pada kemauan politik dan bisnis. Gitu. Nah akal sehat dikalahkan. Nah jadi karena itu kita harus pikir ulang itu, MPR itu harus kita kembalikan menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Ada utusan golongan, utusan daerah, dan dua-duanya dipilih. Seperti kan dulu kan alasannya kenapa utusan golongan dicabut. Ya karena rekrutmennya tidak demokratis. Kan kita bisa bikin di undang-undang supaya dipilih. Seperti misalnya utusan golongan di Senat Irlandia, itu dipilih. Golongan intelektual dari perguruan tinggi ada pemilihannya. Nah itu diatur di undang-undang gampang. Tapi esensi dari utusan daerah, utusan golongan, dan utusan partai politik ini melengkapi keseluruhan sistem perwakilan untuk memastikan bangsa plural. Ya kan? Kan Indonesia ini tadi sudah disebut bangsa paling plural, majemuk. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan jadi pilar berbangsa, salah satu pilar yang pokok gitu. Dan juga di dalam sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, bukan kesatuan Indonesia, bukan keseragaman maksudnya itu. Jadi bukan kesatuan tapi persatuan. Kenapa harus bersatu? Karena beraneka ragam. Nah, jadi istilah persatuan Indonesia itu jangan dipersempit jadi uniformity. Dan juga bukan unit kesatuan sebagai bentuk organisasi, tapi dia adalah persatuan, diversity, unity in diversity. Nah, jadi saya rasa apa yang tadi disebut oleh Pak Ponco itu harus menjadi ideologi semua pengambil keputusan bahwa Indonesia yang beraneka ini tidak boleh diseragamkan atas nama merangkul dan bersatu. Jangan mengabaikan pentingnya keanekaragaman. Itu karakter bangsa kita. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. Nah, tadi sebelum ke Pak Ponco, saya ingin tadi Prof Jimli bicara tentang Rechtsstaat, rule of law. Seorang koleganya Prof Jimli di Australia, Tim Lindsay. Saya kira dulu Prof Jimli diundang ke sana ya. Iya, saya diangkat atas inisiatif dia tuh, diangkat jadi guru besar kehormatan di sana. Dia bilang Indonesia itu Rechtsstaat tapi Rechtsstaat in a lawless state. Ya itu pandangan beliau tentu kita bisa berangkat. Malah waktu saya kasih kuliah umum kan banyak profesor-profesor kumpul di Melbourne U. Kan waktu itu di Australia lagi ada isu aktivis-aktivis mau berubah jadi republik. Ya kan? Gitu. Saya bercanda aja. Saya bilang Australia ini bentuk formalnya itu kerajaan. Ini kan bagian dari kerajaan Inggris. Ya kan? Kepala negaranya masih gubernur jenderal kan? Itu di kepala negaranya. Jadi Australia bentuk formalnya masih kerajaan, monarki. Tapi perilaku politiknya sudah republik. Jadi mudah sekali Anda ini untuk berubah jadi republik. Pada tepuk tangan. Tapi untuk Indonesia kebalik saya bilang. Kenapa gitu? Karena bentuk formal negara Indonesia republik, tapi perilakunya kerajaan. Nah itu Australia itu. Saya tadi menarik apa yang disampaikan Pak Prof Jimli ya. Prof Jimli sudah sampai pada tadi bicara kemungkinan kita melakukan lagi pembaharuan terhadap konstitusi perubahan kelima gitu. Dan salah satu yang disinggung tadi dua hal itu, MPR ini harus ada reposisi MPR itu. Karena tadi menurut Prof Jimli MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat gitu. Sekarang kita tahu ya dalam praktek ya Prof dan Pak Ponco ya, sudah terjadi pereduksian posisi dan kewenangan dari MPR. Kemudian tadi disinggung soal utusan golongan sebagai representasi kaum minoritas, kaum marginal. Dan yang menarik ini tadi Prof Jimli sebut juga GBHN. Saya kira Pak Ponco mungkin perlu menjelaskan ke kita itu mengapa MPR ini penting. Karena itu kan nomenklaturnya kan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Para founding fathers dulu itu menetapkan bahwa demokrasi kita itu demokrasi musyawarah mufakat yang tercantum di sila ke-4 Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mereka dengan sadar tidak memilih model demokrasi liberal atau model demokrasi yang lain, mereka memilih demokrasi musyawarah mufakat, dan penjelmaan atau institusionalisasinya itu ada di MPR, termasuk ada utusan golongan, ada utusan daerah, ada KBAN itu. Seberapa jauh tadi seperti disampaikan Prof. Jimli itu, urgensi kita perlu kembali untuk ada KBHN, ada utusan golongan itu gitu. Mungkin ada pikiran dari. Jadi begini, salah satu masalah yang kita hadapi, kalau saya boleh menyimpang sedikit, Iya, ya. 2 menit. Ya, silakan. Kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa dalam waktu yang cukup lama. Ya. Walaupun sekarang secara politik kita sudah merdeka, tapi secara kultural kita belum sepenuhnya merdeka. Kita itu kalau lihat sejarah bangsa Indonesia itu sudah ribuan tahun. Banyak cetusan-cetusan yang genuine dari zaman dulu ya. Kita berlayar sampai ke sana, itu kan ciri khas masyarakat kita lah, kalau itu berada negara tapi bangsa kita. Jadi cara kita berpolitik pun kadang-kadang kita merasa kalau kita nggak sama sama orang lain ada yang something wrong gitu. MPR itu spesifik model Indonesia, Ya. memahami anatomi daripada masyarakat itu sendiri. Jadi dia itu sengaja, tadi kalau bicara Pak Jimli bicara siapa sih di MPR. Tapi yang penting itu kita mesti yakin sistem yang cocok sama kita itu MPR. Gitu. Kita tiba-tiba merasa MPR tuh nggak perlu lah, itu basa-basi aja gitu. Ya itu kan, yang penting ada Senat, ada DPR kan begitu. Ini menunjukkan bahwa problemnya kita mesti yakin yang paling cocok buat kita itu MPR. Kalau dia ada defisit, kekurangan cara milih, ya itu yang diperbaiki, bukan MPR-nya ditiadakan gitu. Jadi itu menurut saya, karena tadi saya bilang orang Baduy 40.000, orang Jawa 100 juta, tetap aja orang Baduy nggak sama orang Jawa gitu. Terus kalau kita mau bilang, terus di mana caranya? Ya itu ketemunya di MPR. Gitu. Kalau nggak ada MPR, ketemu di mana? Jadi setara mereka di situ. Iya, di situ setara gitu. Dan itu di Pancasila itu kerakyatan dipimpin oleh Rusuhan Perwakilan, hikmah kebijaksanaan itu. Disitulah ada penting bahwa para cendekiawan itu naruh the best brain di situ. Nggak cuma jumlahnya adu banyak aja. Kalau adu banyak nanti kayak di Inggris keluar jadi Brexit itu. Karena adu banyak-banyak nggak ada pemikiran yang tajam bagaimana yang sebaik gitu. Maka itu saya kira cendekiawan itu punya peran penting di situ. Bagaimana para cendekiawan itu kumpul gitu. Tapi MPR itu saya kira satu bentuk yang memang didesain untuk Indonesia gitu. Kita mesti yakin dong, kita punya sistem sendiri, ya pakailah gitu. Kalau ada kekurangannya diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita merasa ini nggak sama orang lain. Kita jauh lebih dulu dari mereka gitu. Jadi Bung Hatta bicara demokrasi ekonomi, dunia belum ada bicara demokrasi itu politik. Hari ini orang mulai bicara. Atau lebih dulu ya. Iya, artinya itulah genuine kita. Yang sekarang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi MPR itu adalah bentuk yang paling cocok buat kita yang dipikir dalam-dalam. Gitu. Dan menerjemahkan sila keempat itu terjemahnya itu. Kalau nggak ada MPR tuh sila keempat di mana dibikinnya? Di ruang mana orang bermusyawarah? Siapa yang bermusyawarah? Apa agendanya? Kan nggak ada itu. Kita sebut Pancasila, hikmah kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin. Terus kalau nggak ada MPR terus lembaganya siapa? Di mana realisasinya? Gitu. Itu ada hubungan erat antara pikiran kita dan cara merealisasikannya gitu. Nah, tapi kita perlu satu keyakinan bahwa kita ini on progress gitu. Kita on progress gitu. Yang perlu kita sekarang itu selalu mencari jalan keluar, mencari. Kalau kita nggak berhasil, para leader kita nggak berhasil mengumpulkan kita semua ini, maka kalau once ini crack, ini kayak kulit telur ini, dia kulit telur itu kuat, tapi sekali crack dia disarang. Itu yang nggak boleh terjadi. Kita mesti jaga, tidak boleh ada crack. Di mana ada crack, kita seru. Begini contoh sederhana, bicara hukum. Ada konflik di Ambon, apakah diselesaikan secara hukum? Enggak ada yang masuk pengadilan satupun, nggak ada yang ditangkap. Ya, secara budaya, apa itu cara budaya? Kesepakatan yang hidup di masyarakat, gitu.
Mekanisme pelagandong. Iya, itu kan bukti bahwa kesepakatan itu tidak boleh. Berapa itu ambonnya? Ya. 2099 Bro. Ya, jadi itu yang saya mau bilang, contoh konkret. Jadi supremasi hukum tidak boleh diadakan. Ada sering kita sebut bahwa Pancasila sumber dari sumber hukum. Artinya mau bilang hukum itu tunduk sama kesepakatan, simple as that, gitu. Saya baru bicara dengan Sultan Jogja 10. Dia bilang ada semacam kebiasaan di Jogja. Kalau ada kesepakatan di antara pemimpin masyarakat di bawah, tidak boleh dilanggar secara pidana maupun perdata. Tidak boleh. Kesepakatan harus lebih unggul. Disitulah mereka bicara. Kita itu nggak mungkin ada satu orang mimpi 280 juta, nggak ada. Harus jenjang. Jenjang yang paling banyak itu jenjang budaya, masyarakat adat. Dia merepresent gitu. Kita lihat di Papua sampai hari ini pemilu pakai token. Apa deh? Jadi rakyat mempercayakan putusan dia kepada pemimpin adat kan gitu. Itu putusan MK itu, Prof. Di Papua pakai noken itu. Ya kan itu itu contoh. Jadi trust, kepercayaan itu kita harus taruh di mana trust ini. Kalau trust itu putus, kita nggak karu-karuan gitu. Jangan menganggap bahwa trust itu bisa di uniform gitu. Nggak bisa. Orang yang majemuk trust itu tidak bisa di uniform gitu. Jadi itu saya kira bagaimana kita zaman Belanda dulu undang-undang dan sistem pelaksanaannya undang-undangnya sama, tapi pelaksanaan di tiap daerah bisa beda. Gitu. Pajak sama, tapi pelaksanaan di tiap daerah beda-beda gitu. Jadi itu saya kira harus ada fleksibilitas dalam negara hukum, di mana kesepakatan itu menjadi penjuru, yang menjadi acuan itu kesepakatan. Itu barangkali yang harus kita lihat, karena kesepakatannya sudah kebiasaan yang lama sekali, ribuan tahun. Bagian dari antropologi. Sedangkan hukum bagian dari politik yang umurnya baru 100 tahun. Itu jadi menurut saya. Jadi tadi bicara MPR gitu. Dan saya kira tadi saya sudah katakan GBHN itu cara merealisasi membangun masa depan bersama itu bagaimana sih? Gitu. Di situ di GBHN. Iya, kalau kan orang Jawa yang pimpin, dia bikin aja perencanaan. Orang Baduy bisa ngomong apa? Tiba-tiba orang Baduy bilang tanahnya digusur gitu. Orang dia udah ribuan tahun situ mau digusur. Nah, untuk itu dia mesti ikut dalam perencanaan itu. What is the best for them? Gitu. Nah, itulah menurut saya GBHN itu alat untuk merealisasikan gagasan itu. Gitu. Jangan dianggap sebagai perangkat hukum semata. Dia itu alat untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan itu. Itu saya kira Pak. Ya, terima kasih Pak Ponco. Saya garis bawahi apa yang tadi Bapak sampaikan lagi tadi. Kesepakatan hukum. Saya kira Prof. Jimli nanti bisa menjelaskan. Dalam hukum kita sebenarnya juga diakui dalam konstitusi ya. Maupun kita itu selain hukum positif, kita mengakui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Itu unwritten law, unwritten constitution. Seharusnya itu juga menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan. Tapi sebelum ke sana Pak Ponco ya, dalam pidato Pak SBY, saya kembali dulu ke pidato Pak SBY itu. Beliau mengingatkan juga gini ya, negara itu bisa kolaps, bisa gagal dalam hal kekeliruan tata kelola. Walaupun dia punya sumber daya alam banyak, apa itu, beliau mengingatkan kenapa kalian bahaya itu, dia mengingatkan itu bahaya itu tata kelola ekonomi. Nah Pak Ponco sebagai pengusaha dengan perspektif ekonomi yang luas gitu ya, bagaimana itu kita lihat bahwa kita ini negara yang kaya sumber daya alam itu. Tetapi kita lihat akhir-akhir ini kekayaan alam sebenarnya tidak memberikan banyak kontribusi bagi. Ya. Jadi Pak Manuel, saya pernah jadi ketua HIME, saya pendiri HIME dan pernah jadi ketua. Saya ketua termuda lah dari semua sampai hari ini, saya paling muda gitu. Belum umur 30 tahun saya udah jadi ketua gitu. Lebih muda dari Bahlil. Wow, Bahlil tua itu. Waktu dia ketua. Waktu dia ketua dia tua. Oh, dia tua ya. Dia udah lewat umur malah. Begini. Jadi kalau ukuran-ukuran ekonomi hanya memandang ekonomi semata, gross, GNP, GDP, income per kapita gitu. Saya bilang kalau itu yang menjadi ukuran, suruh aja VOC datang sini lagi. Kan angka itu lebih hebat zaman VOC daripada kita. Tapi bedanya apa? Rakyat kita menderita, maka kita usir dia gitu. Jadi ekonomi menurut saya yang penting itu kan
kemampuan rakyat kita berekonomi, bukan ekonomi di wilayah kita gitu. Itu ekonomi wilayah kita, panggil aja orang asing suruh kerjain gitu. Saya bilang kalau gitu sewain aja, kenapa kita pusing gitu. Paling gampang sewain aja gitu. Jadi mestinya apa, ultimate goalnya itu kemampuan kita berekonomi. Dan kita itu pernah jadi negara yang berperadaban tinggi, berekonomi. Zaman dulu kita menguasai kelautan, itu artinya kapten kapal itu bukan juru supir, itu pedagang itu, kapten kapal zaman itu. Dia yang membawa muatan dagang. Kemampuan itu ada gitu. Sekarang kemampuan itu di mana gitu? Kita nggak pelihara gitu. Itu bagian dari yang turun gitu. Jadi ekonomi kita harus gitu. Saya orang yang bilang gini, yang penting bukan employment. Employment itu nggak penting. Yang penting itu empowerment. Empowerment. Bukan employment. Kalau employment itu nanti kita jadi pegawainya orang lain gitu. Suruh aja VOC datang, kita jadi pegawainya gitu. Ya mending kalau dia bawa pegawai sendiri. Ya lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya makanya saya mau Di bilang, kampungnya dia gimana? Orang asing semua. Orang asing jadi penonton saja. itulah maka saya bilang empowerment. Kalau mau bangun di Papua, jangan orang datang ke sana, orang Papuanya itu nonton aja gitu. Itu kata kunci. Sebab kalau orang Papuanya tidak merasa dia bagian dari masa depan, the whole system collapse. Karena itu bagian dari masa depan. Kita jangan suka pakai sistem kita, kamu, kita, saya, kamu, enggak. Itu harus kita gitu. Harus kita. Tadi contoh tadi, orang Dayak udah lama di Kalimantan. 200-an, 2000-an tahun gitu. Tanahnya nggak ada sertifikatnya gitu. Ada orang Jawa datang dari Jakarta bawa sertifikat. Tanah itu punya orang Jawa, punya orang Dayak. Itu mesti kita paham itu. Karena manusia dan alam itu bersatu. Istilah homeland. Dalam kacamata budaya itu keterikatan manusia dengan alamnya gitu. Maka tanah tidak bisa sebagai faktor ekonomi semata. Dia faktor peradaban gitu. Nggak ada peradaban nggak di atas tanah. Peradaban itu pasti di atas tanah gitu. Kalau kita mau melihat peradaban, lantas peradaban itu di tanah mana gitu. Jangan tanah dianggap sebagai faktor ekonomi semata gitu. Ini yang perlu, makanya itu penting. Baik, Pak Ponco dan Prof. Jimli, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita ini ya. Saya kira masih satu. Silakan nanti Pak. Gini, kira-kira dari pembicaraan kita tadi ya, kita mencoba merefleksi pemikiran Pak SBY sebagai dalam kapasitas beliau sebagai seorang negarawan ya. Patut kita dengar apa yang beliau itu. Dari Prof. Jimli tadi, akhirnya muaranya itu dengan segala krisis-krisis yang kita hadapi, segala kekurangan yang terjadi sejak selama 25 tahun reformasi ini, muaranya ini sepertinya Prof. Jimli menyarankan kita melakukan lagi constitutional reform sekaligus legal reform ya. Jadi amandemen kelima dan ada perubahan juga dalam tata kelola gitu. Ya, sistem politik, partai, pemilu itu juga harus, apalagi sekarang sudah mulai ada keinginan untuk pilkada dievaluasi. Ya, misalnya kembali ke DPR. Ya, jadi memang bukan hanya di konstitusinya tapi juga perundang-undang, tapi induknya di konstitusi kita harus perbaiki melalui perubahan kelima. Ya. Problemnya itu kan banyak, apakah kita kembali ke undang-undang dasar yang asli? Alternatif pertama banyak menyatakan itu agak sulit karena kita akan terkena pasal 37 masa jabatan presiden yang tidak ini. Kemudian di aliansi sendiri di bawah kepemimpinan Pak Ponco kita sering berdiskusi, salah satu kita tawarkan itu kaji ulang Prof. Kaji ulang pada pasal-pasal tertentu. Nah, misalnya konsentrasi kita tadi, apa yang sudah Prof sampaikan tadi itu, reposisi MPR ini. Termasuk penataan kembali MPR, DPR, DPD ya. Di seluruh dunia lembaga parlemen itu kalau nggak cuma satu, dua ya. Kok kita tiga trikameral ya. Itu kan harus dievaluasi supaya, karena dulu ada ide dari gerakan reformasi itu ya dalam tanda petik ya, meniru kayak Amerika. Jadikan model gitu. Iya, jadi ada DPR, ada DPD dua bikameral. MPR itu rapat gabungan, joint session, kayak kongres.
Jadi Kongres terdiri atas House of Representatives and the Senate. Jadi terdiri dari 2 lembaga. Nah, karena ribut, ya kan, pertentangannya seru sekali, akhirnya kompromi. Ya sudah dah, kita bikin 3 aja. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi ini rangkap jabatan, jadi 3 lembaga. Nah, ini kan harus dievaluasi. Gunanya apa DPD ini? Dia nggak ada keputusan yang mengikat. Tapi kalau dihilangkan sama sekali, kan ada 3 unsur: perwakilan daerah, perwakilan politik, perwakilan golongan. Jadi political representation, regional representation, dan functional. 3. Nah, gitu loh. Rata-rata seluruh dunia cuma 2. Jadi kurang lebih nih, di Inggris ada House of Lords, itu utusan golongan. Diangkat oleh ratu. Iya, ada House of Commons, ya kan? 2 politik dan golongan. Kalau di Amerika Senat nggak ada utusan golongan, daerah. Nah, jadi 2 tambah 2 sama dengan 3. Itu kreativitas dan genuine, itu pikiran dari para anggota BPUPKI. Nah, untuk memastikan forum MPR sebagai forum musyawarah rakyat itu betul-betul penjelmaan seluruh rakyat gitu loh. Nah, jadi jangan dihilangkan. Jadi saya anggota, bukan karena saya anggota MPR utusan golongan terakhir, tapi dulu saya membela, tapi kalah kita para aktivis karena diangkat Parto kan gitu kan. Pak Ponce juga. Enggak, saya MPR. Tapi dari dia dari DPR. Golongan. Betul golongan aja. Ya, golongan. Nah, sama. Enggak. Saya utusan daerah Palembang. Utusan daerah. Sama Yusuf Kala. Nah, jadi saya utusan golongan. Jadi utusan golongan. Iya. Jadi begitu ribut-ribut begitu kalah kita. Nah, padahal itu untuk memastikan sistem pemilihan formal itu tidak mungkin merangkul semua. Maka perlu ada utusan golongan atau utusan daerah. Ya itu tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Golongan perempuan nggak mungkin terpilih. 30% mana bisa. Jadi ada kan? Politik afirmasi di situ. Ya, afirmasi. Nah, seperti misalnya golongan adat. Di setiap daerah kan ada adat. Ya, tapi kalau dihitung jumlah, kan kecil. Nah, jadi ada mekanisme pemilihannya tersendiri sehingga penjelmaan seluruh rakyat. Jadi jangan hanya berhitung jumlah. Jadi ciri demokrasi formalistik prosedural itu hanya menghitung jumlah, majority rule. Tapi minority voices itu nggak didengar. Nah, jadi kita itu ya seperti dijelaskan tadi, sudah ada mekanismenya. Nah, jangan dihilangkan utusan golongan, gitu kira-kira. Jadi ini termasuk yang kita gagas. Kayaknya semua partai oke, gitu loh. Kalau soal GBHN dihidupkan kembali, sekarang namanya PPHN. Pokok-pokok, ya apalah istilah ya. Itu nanti dalam bentuk amandemen atau cukup di undang-undang, Prof? Di Undang-Undang Dasar untuk mempertegas ini kewenangannya MPR. Rata-rata semua partai juga udah oke tuh. Oh iya. Nah, jadi saya rasa ini diantara materi yang perlu kita tuangkan di perubahan kelima. Tapi bukan cuma ini, yang lain boleh kita bahas. Nah, misal tadi soal demokrasi ekonomi, ya kan? Ini Pak Prabowo ini presiden yang paling banyak pidato mengenai pasal 33. Artinya dia punya komitmen, ya kan? Nah, ini harus lebih diperkuat nih, ya kan? Misalnya istilah kekeluargaan, ya udah bisa diganti dengan gotong royong lah, itu pidatonya Bung Karno, Ekasila. Misalnya perekonomian berdasarkan prinsip gotong royong, bukan kekeluargaan yang nanti disalah tafsirkan soal family system. Nah, ada lagi satu, misalnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini kan nggak pernah kepikiran udara. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air, di atas air dan di atas udara, kok nggak disebut? Ya apa nggak dikuasai negara juga. Sedangkan ekonomi masa kini dan masa depan ini udara, blue economy, semua kegiatan frekuensi segala di udara semua. Nah, misalnya kita tambah bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung untuk revitalisasi
prinsip demokrasi gotong royong, ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila. Nah, mumpung presidennya semangat ini pasal 33 gitu. Tapi ya itu diarahkan dengan tepat. Jadi jangan misalnya gampang-gampangan meniru China misalnya. Ya, begitu beda. Dia homogen, kita heterogen. Kita udah demokrasi, dia enggak, masih komunis. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita bicarakan. Kalau ada kesepakatan di antara pimpinan partai, saya yakin bisa terjadi perubahan kelima. Dan tidak perlu takut melebar-lebar. Melebar apa? Oh, pemilunya sudah selesai. Dan pemilu 2029 masih lama. Jadi momentum 2025-2026 saya rasa insya Allah bisa. Sekaligus kita ya kan mengajak rakyat Indonesia berpikir ke depan. Jangan mikirin ijazah melulu. Jangan mikirin ya kan kekecewaan pada masa lalu. Ya sudahlah, Jokowi kan udah selesai. Jangan dibicarakan lagi. Itu kira-kira kalau saran saya. Nah, itulah aliansi kebangsaannya harus muncul terus ini. Terima kasih, Prof. Mengarahkan suara publik. Demikian para pemirsa yang budiman, percakapan kita dengan dua orang tokoh yang luar biasa ini, Prof. Jimli Asidiki dan Bapak Poncos Sutowo. Banyak hal sudah kita dengar, kita refleksi dalam suasana 17 Agustus, peringatan 80 tahun kemerdekaan, dengan tadi memakai acuan frame kerangka pikiran-pikiran yang sudah disampaikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita sebagai seorang negarawan. Beliau memberi banyak hal-hal yang mengingatkan kita sebagai bangsa dan negara apa yang harus kita tempuh ke depan berdasarkan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang ada yang kita jalani. Dengan percakapan ini barangkali Pak Ponco atau Prof. Jimli ingin menyampaikan closing statement 1 menit saja kira-kira. Tapi kuncinya itu tadi kita sudah sepakat ada amandemen kelima. Ini Prof. Jimli yang mengatakan. Silakan, Prof. Ya, saya berharap bagus temanya ini, saatnya cendekiawan bicara. Jangan hanya politisi yang bicara, tapi cendekiawan non partai harus didengarkan. Jadi berkuasa menduduki jabatan itu adalah soal giliran, pergantian pada waktunya. Jadi teman-teman kita yang sedang menduduki amanat, kita ingatkan supaya saling mendengar. Negara kita ini negara kita bersama. Kita ucapkan salam kepada seluruh rakyat Indonesia, salam kemerdekaan. Kita semua setara, sama-sama warga bangsa merdeka. Mudah-mudahan bangsa kita bisa terus berkembang menuju impian kita Indonesia emas tahun 2045. Tidak-tidaknya itu sebagai target jangka pendek. Terima kasih kepada aliansi kebangsaan. Pak Ponco barangkali 1 menit. Jadi begini, kalau kita ingin maju mencapai cita-cita kita, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang ada dalam Undang-Undang Dasar, itu hanya bisa dicapai kalau partisipasi rakyat dalam pembangunan besar. Tidak mungkin sekelompok orang kerja yang lain nonton, itu nggak mungkin. Harus semua orang berpartisipasi semaksimal mungkin bersama-sama. Betul. Untuk bisa itu terjadi, maka semangat kebangsaan harus dipelihara. Karena satu-satunya paham yang bisa mempersatukan adalah paham kebangsaan. Tanpa memelihara paham kebangsaan, tidak mungkin persatuan itu terjadi. Jadi sekali persoalannya, sekali bangsa itu pecah, beyond repair. Harus kita jaga, jangan sampai ada keretakan di situ. Apapun pilihan-pilihan kita semua, tetap kondisi lingkungannya bangsa tidak boleh pecah. Itu saja. Terima kasih Pak Ponco. Demikian para pemirsa sekalian, percakapan kita hari ini dalam rangka refleksi peringatan 80 tahun kemerdekaan. Semoga memberikan manfaat bagi kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita ke depan. Terima kasih. Merdeka untuk semua. Terima kasih, Prof. Mantap. Terima kasih.